Overthinking bukan sesuatu yang harus selalu kita lawan, dan bukan juga sesuatu yang sepenuhnya salah. Ia lebih seperti sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang butuh didengar. Mengelola overthinking bukan tentang menjadi bebas dari pikiran, tetapi tentang menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan pikiran kita sendiri. Jadi, kalau kita ingin mengatasi overthinking dengan lebih elegan, perjalanannya biasanya dimulai dari dalam, dari kesadaran terhadap diri sendiri, bukan langsung memperbaiki, tetapi mengenalinya terlebih dahulu. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku. Buat kamu persona yang beretiket dan berkualitas, bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Membahas tentang etiket dan mannerism, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greater self in you. Ada momen ketika satu kejadian kecil terasa seperti bukti bahwa semuanya tidak berjalan baik. Padahal seringkali itu hanya satu sudut pandang yang langsung dibuat oleh pikiran kita. Bukan keseluruhan cerita, dan tidak semua yang dipikiran adalah fakta. Pernah gak sih kepala rasanya penuh, padahal yang benar-benar terjadi belum tentu sebanyak atau seperti yang kita bayangkan? Belakangan ini, kata overthinking seolah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Sedikit ragu disebut overthinking. Banyak pertimbangan juga dibilang overthinking. Terutama di kalangan generasi muda sekarang. Mulai dari keputusan seperti memilih pekerjaan, melanjutkan studi, atau menentukan arah hidup sering terasa jauh lebih kompleks. Dan dari luar tidak jarang muncul label terlalu banyak mikir, terlalu hati-hati, bahkan dianggap spoiled child nih, terlalu dimanjain oleh orang tuanya tuh. Tapi benarkah sesederhana itu? Tapi sebenarnya overthinking bukan sesuatu yang harus selalu kita lawan, dan bukan juga sesuatu yang sepenuhnya salah. Ia lebih seperti sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang butuh didengar. Kenyataannya memang banyak orang mudah terjebak dalam fase overthinking. Dan saya juga pernah terjebak di fase itu. Fase di mana satu keputusan kecil bisa dipikirkan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dan lucunya, kadang kita mencari alasan. Katanya ini berhubungan dengan zodiak, karena saya ini Virgo. Apa iya ada hubungannya dengan zodiak? Malah katanya karena saya orang Jawa yang budayanya gak enakan, atau karena memang tipe orang yang terlalu sensitif. Bisa jadi semua itu ada benarnya, dan perasaan seperti itu valid kok. Mau maju tapi takut salah, mau diam tapi takut ada yang tertinggal. Overthink terlebih saat ini, fenomenanya sering muncul karena perbandingan sosial dan media sosial. Kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain memunculkan rasa tidak percaya diri, sulit berhenti memikirkan kemungkinan buruk, dan rasa takut tidak cukup baik. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mengelolanya, agar pikiran tetap membantu kita, bukan justru membuat kita terjebak di dalamnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapinya dengan lebih elegan, dengan lebih gentle pada diri kita sendiri? Pendekatan yang berkelas bukan tentang memaksa pikiran berhenti berkelana, melainkan mengarahkannya dengan kesadaran.
Ini bisa dengan mindfulness, dengan compassion pada diri sendiri, dan dengan fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Untuk mengatasi terlalu banyak mikir dan yang dipikirin, disinilah praktik sederhana seperti latihan pernafasan, breathing yang disadari, menulis jurnal, atau memberi ruang jeda pada pikiran mulai berperan. Kita juga belajar membingkai ulang pikiran yang terlalu keras, belajar mempercayai intuisi dan tidak ragu mencari dukungan dari luar ketika dibutuhkan. Karena pada akhirnya mengelola overthinking bukan tentang menjadi bebas dari pikiran, tetapi tentang menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mengatasi overthinking dengan lebih elegan, perjalanannya biasanya dimulai dari dalam, dari kesadaran terhadap diri sendiri, bukan langsung memperbaiki, tetapi mengenalinya terlebih dahulu. Oke, ada 3 tips dan yang juga saya lakukan. 1, reflektif, pemahaman diri dengan mindfulness dan self-recognition. 2, perubahan cara pandang atau mindset shift. 3, baru ke langkah konkretnya, ke praktiknya. Mindfulness and self-recognition. Biasanya overthinking muncul saat kita membandingkan diri sendiri tanpa sadar. Lihat teman-teman melangkah lebih cepat, lalu hati kita pelan-pelan bertanya, aku tuh orangnya kurang ya? Di momen seperti itu, yang paling membantu justru bukan jawaban, tapi jeda. Berhenti sebentar, tarik nafas, dan akui dengan jujur. Oh, aku sedang merasa cemas. Oh, pikiranku sedang berlari terlalu jauh nih. Bukan untuk menghakimi diri, juga bukan terburu-buru menenangkan pikiran, tapi untuk memahami. Karena saat kita sadar apa yang kita rasakan, pikiran tidak lagi terasa menguasai kita sepenuhnya. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban cepat, tetapi ruang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Dan mengajak diri untuk membawamu ke present moment. Dengan mindfulness, ini bukan sekedar teknik, tapi kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya bersama apa yang sedang kita rasakan. Lantas dengan self-recognition membuat kita lebih peka. Apa pemicunya? Kapan biasanya muncul? Dan emosi apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya? Dari sini kita tahu kapan mengolah dan kita tidak lagi merasakan dikendalikan oleh pikiran. Tapi mulai mengenalnya sebagai bagian dari diri. Di tahap ini, kita jadi belajar untuk menantang pikiran kita sendiri. Bukan dengan menyangkalnya, tapi dengan bertanya, apa ini fakta atau hanya asumsiku ya? Apakah ini pandangan lain yang lebih adil dan berimbang? Lalu menantang negative thoughts yang ada di pikiran kita sendiri. Ini bukan berarti memaksa diri menjadi positif, tapi kita melatih diri melihat situasi secara lebih utuh. Karena pikiran yang sehat bukan pikiran yang selalu optimis, tapi pikiran yang mampu menindak lebih proporsional. Dari situ, perlahan kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, tapi merespons dengan kesadaran. Di sini menyadari, aware of yourself, sebelum memperbaiki pikiran. Contoh, kamu buka LinkedIn atau Instagram, lihat teman-teman update kerjaan baru, berhasil dapat beasiswa, pencapaian lainnya seperti bisa nyicil apartemen dari gajinya. Tiba-tiba pikiran terusik. Nah, aku di mana? Aku kok merasa tertinggal ya? Lakukan mindful response. Daripada langsung larut, kamu berhenti dulu dan katakan ke diri sendiri, itu perasaan, bukan fakta. Jangan down. Coba tarik nafas pelan 3 kali dan hembuskan lagi perlahan.
Ini simple, tapi di momen itu kamu sudah memisahkan antara emosi dan realitas. Dan itu adalah langkah pertama keluar dari siklus overthinking. Setelah sadar, langkah berikutnya adalah ajak pikiran kita berdialog. Bukan menolak pikiran negatif, tapi menantangnya dengan lembut. Misalnya saat kita berpikir, sepertinya aku belum cukup baik. Coba ubah pertanyaannya. Apa iya aku tidak sebaik dia? Atau aku hanya sedang berada di tahap belajar? Perubahan kecil dalam cara memandang diri bisa mengubah cara kita merasa. Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan situasinya, melainkan cerita yang kita bangun di kepala. Hal ini masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan mindset shift. Perubahan tidak selalu dimulai dari tindakan, seringkali dimulai dari perspektif. Overthinking biasanya lahir dari keinginan untuk memastikan semuanya sempurna, aman, dan gak salah langkah lagi. Namun hidup jarang memberi kepastian mutlak. Di sini kita belajar menggeser cara pandang bahwa tidak semua keputusan harus sempurna. Bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian dari proses bertumbuh. Mindset yang sehat membantu kita memahami bahwa deep thinking, mikirin terlalu fokus dan super konsen itu bukan masalah. Selama kita tidak kehilangan keberanian untuk move on dari yang kita pikirkan. Karena pada akhirnya kejelasan datangnya sering setelah langkah diambil, bukan sebelumnya. Mindset shift atau mengubah cara memaknai pikiran ini seperti saat kamu mau apply kerja atau lanjut studi. Tapi di pikiran muncul, kalau nanti gak diterima gimana ya? Atau kayaknya aku belum cukup siap. Lakukan challenge your thought. Tantang dan tanya ke diri sendiri. Apa buktinya kalau aku tidak siap? Apa buktinya bahwa aku sebenarnya cukup capable? Ubah narasinya dari aku belum siap menjadi aku sedang dalam proses belajar. Dan itu valid. Aku akan terus konsisten. Di sini kamu tidak memaksa diri jadi positif, tapi membuat pikiran lebih adil dan seimbang. Mindset shift bukan tentang denial, melainkan tentang perspektif. Trust your gut. Percaya pada instingmu. Belajar untuk mendengarkan intuisi dan membuat keputusan berdasarkan bimbingan batinmu. Self-compassion. Belas kasihan. Sayangi diri sendiri. Perlakukan dirimu dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang kamu berikan kepada temanmu. Fokus pada hal yang dapat kamu kendalikan. Terima kenyataan bahwa kamu tidak dapat mengendalikan segalanya dan alihkan energimu pada hal-hal yang kamu dapat berikan sebagai influence-mu. Ubah perspektifmu terhadap kesalahanmu. Di sini kamu melihat kesalahan sebagai peluang belajar daripada kegagalan. Bila overthinking ini terus berlanjut, cari dukungan. Bicaralah dengan bestimu atau teman terpercaya, keluarga atau terapis tentang kecenderunganmu untuk terlalu overthink ini. Terutama jika hal itu sangat memengaruhi ketentraman batin dan kebahagiaanmu secara signifikan. Bila semua telah kamu lakukan, di titik ini kita belajar satu hal penting. Overthinking jarang bakalan selesai dengan berpikir lebih keras atau dalam waktu sekejap. Ia biasanya mereda ketika kita mulai bergerak melakukan sesuatu. Bukan langkah besar, cukup satu langkah kecil. Contoh, tulislah apa yang ada di kepala. Misal,
mengirim email ke seseorang yang sudah lama ditunda, atau sekadar memutuskan untuk malam ini aku istirahat dulu. Tindakan kecil itu seperti memberi pesan kepada diri sendiri. Aku tidak harus sempurna untuk tetap melangkah. Dan ketika kesadaran serta cara pandang mulai terbentuk, barulah praktik sederhana menjadi jalan yang benar-benar membantu. Tentu ini bukan sebagai solusi instan ya, tapi sebagai support ritme kita sehari-hari. Jadi kita bisa lanjut dengan yang ketiga, practical technique. Berikut beberapa teknik kecil yang dapat kita praktikkan. Terlihat sederhana, tapi dampaknya besar kalau dilakukan secara konsisten. Pause, memberi jeda sebelum bereaksi. Journaling, menuliskan isi pikiran agar tidak berputar di kepala. Deep breathing, mengatur nafas dalam dan lambat dapat menenangkan sistem saraf dan mengurangi kecemasan, anxiety. Membatasi paparan informasi yang berlebihan. Buatlah satu distraksi, melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti hobi, olahraga, atau menghabiskan waktu di alam. Ini dapat mengalihkan fokusmu dari overthinking. Hal-hal ini bukan untuk menghilangkan overthinking sepenuhnya, melainkan membantu kita tetap grounded saat pikiran mulai berisik. Karena ketenangan bukan kondisi tanpa pikiran, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah pikiran yang bergejolak, yang datang dan pergi. Dalam praktiknya, kita harus melakukan tindakan. Kalau tidak, semua akan mengendap terus di pikiran kita. Contoh, kamu punya keputusan besar dan kepikiran terus sebelum tidur. Teknik konkret yang bisa kamu lakukan, brain dump. Dengan journaling tadi, tulis apa saja semua yang ada di kepala tanpa filter selama 5 menit. Lalu, buat decision window-nya. Tentukan waktu khusus untuk memikirkan masalahmu. Misal, 20 menit di sore hari. Kalau saya, sambil ngopi. Di luar waktu itu, kamu izinkan dirimu untuk tidak memikirkannya. Ini belajar time management juga, bahkan dalam mengelola pikiranmu. Gentle action, ambil satu langkah manis untuk dirimu. Seperti kirim CV, kontak untuk collab, cari info program, semua yang ada di to-do list kamu. Bukan menyelesaikan semuanya, hanya memulai. Karena seringkali overthinking berhenti bukan saat kita menemukan jawaban konkret, tapi saat kita mulai bergerak, bertindak, melakukan sesuatu. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa sering overthinking, itu bukan berarti kamu lemah atau terlalu rumit orangnya. Seringkali justru karena kamu peduli, karena kamu ingin melakukan sesuatu dengan baik dan menghasilkan hasil maksimal. Yang kita pelajari bukan berarti bagaimana berhenti berpikir, tapi bagaimana memperlakukan pikiran kita dengan lebih tenang, lebih ramah, dan lebih bijak. Overthinking memang tidak hilang dalam semalam. Dan benar, lebih mudah dibicarakan daripada dijalani. Tapi dengan kesadaran, cara berpikir yang lebih ramah, dan langkah kecil yang konsisten, kita bisa belajar hidup dengan pikiran yang lebih tenang tanpa kehilangan ketajaman berpikir kita. Dari cara-cara mengatasi overthinking dengan keanggunan ini, yang mana yang kamu pikir paling relevan atau yang sudah kamu jalankan dan it works, atau kamu punya cara lain? Karena pada akhirnya ketenangan bukan datang dari hidup yang tanpa pertimbangan, melainkan dari cara kita memegangnya. Karena bermanner itu berkelas. Teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika video ini bermanfaat untukmu, subscribe untuk yang belum, klik likes, comments, dan bagikan. Dan agar selalu terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya.
hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.